ini menipu seorang wanita untuk naik ke sampan. Tapi wanita ini tak tahu bahwa anak tersebut sudah meninggal. Anak itu memberitahu jika kakaknya ada di dasar danau. Meminta wanita ini untuk menyelamatkan kakaknya. Wanita ini pun terkejut mendengarnya. Dia meminta untuk bocah ingin mendayung sampan lagi. Tiba-tiba wajah anak ini berubah. Dia pun mengguncang sampan. Wanita ini pun berusaha menenangkan dan meminta untuk berhenti. Tapi anak ini tak mau berhenti. Sebaliknya, dia mengguncangnya makin kencang. Saat ini, seorang pria jalan di tepi danau. Tapi dia melihat Lisa yang mengayunkan sampan. Sampai akhirnya jatuh ke danau. Apakah akan ada yang menolongnya? Lisa tiba-tiba ditarik ke dalam danau. Tapi di dalam danau dia hanya terdiam. Meskipun berusaha naik ke atas tapi tubuhnya tetap diam di tempat. Untungnya ada seorang pria yang menyelamatkannya. Akhirnya berhasil selamat. Saat ini sahabatnya juga datang. Roshi kira Juki sengaja mendorong Lisa. Lisa tak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi dia berkata kakinya kram. Saat Juki bersiap hendak pergi, anak laki-laki ini melihatnya dengan tatapan marah. Kemudian berubah menjadi kepulan asap menuju Juki. Begitu mendekat tapi ditangkis dengan gelang Juki. Juki merasakan seperti ada sesuatu. Dia melihat gelangnya dan menoleh ke belakang melihat rumah tua. Dia tak melihat jika anak ini berdiri di hadapannya dengan tatapan marah. Lisa bertanya kepada kakek ini tentang anak laki-laki yang dilihatnya. Tapi kakek berkata dia di sini hidup sendiri dan tak pernah melihat anak laki-laki. Roshi merasa ada yang aneh. Pintu di belakang Roshi perlahan terbuka. Tiba-tiba, hah! Ternyata wanita gila ini ibu dari anak laki-laki tersebut. Setelah anaknya mati, ibunya mengalami gangguan jiwa. Kakek berkata, di tempat ini tidak aman. Menyuruh mereka untuk bergegas pergi. Namun Lisa ingin tahu apa yang terjadi 20 tahun lalu. Dan hanya kakek ini yang tahu. Jadi 20 tahun lalu, orang tua dari penari Lina meninggal. Nyonya melihat bahwa Lina gadis yang cantik dan menari bagus. Lalu membawanya sebagai penari di keluarga. Saat itu Lina bertemu dengan anak si Nyonya. Keduanya saling jatuh cinta dan memutuskan akan kawin lari ketika acara ulang tahun adik Regi. Tapi didengar oleh tunangan dari Regi. Di malam itu, Lina menari di atas panggung. Pandangan Regi tertuju padanya. Tapi tak disangka Intan memasukkan obat tidur di minuman Regi. Setelah minum, Regi pun menjadi tak sadarkan diri. Nyonya meminta agar Intan yang mengurus Lina. Di tempat lain, Lina menunggu Regi di tepi danau yang mereka janjikan. Tapi sungguh tak disangka, malam ini menjadi malam terburuknya. Lina dan Regi berniat akan kawin lari. Tapi saat mendengar ada langkah kaki, dia pun berbalik ke belakang, tetapi itu bukan Regi. Surip pun menamparkan Lina hingga jatuh. Dia hendak memperkaosnya. Lina pun berontak dan menyebabkan mata Surip buta. Lina segera melarikan diri. Tapi di jalan dia ditangkap oleh Intan dan ibunya. Dia pun dibawa ke gudang. Tolong biarkan aku pergi. Kamu kira kamu cantik, hah? Aku ingin merusak wajah cantikmu itu. Apakah mereka menginginkanmu? Jangan khawatir. Lina yang kesakitan itu pun berusaha melarikan diri. Akhirnya dia bertemu dengan adik Regi. Adik Regi pun langsung memukulnya. Mereka akan menyingkirkan Lina, agar tidak mengganggu Regi lagi. Kemudian peti ini dibawa ke danau. Saat ini Lina terbangun dan keluar dari peti itu. Dia terus memohon untuk dilepaskan. Tapi kedua wanita ini menyuruh Surip memasukkan Lina ke peti lagi. Saat Surip akan menjalankan aksinya, adik Lina yaitu Baim pun datang. Baim berteriak minta tolong. Surip pun mengejar Baim, kemudian membunuhnya. Lina berusaha untuk menghentikan, tapi dirinya dipukuli dengan batu. Tubuhnya pun lunglai. Dia memutuskan kalung wanita ini. Lalu Lina pingsan dan dimasukkan ke peti. Ternyata kakek melihat semua kejadian ini dari kejauhan. Surip pun mengunci peti dengan rantai besi dan membawa peti ke tengah danau. Dia melukai tangannya dengan darahnya menyegel peti. Kamu akan tetap di dalam sini, Lina. Setelah mantra tersegel peti berwarna merah. Kemudian peti itu dimasukkan ke dalam danau.
Setelah siuman, Lina berjuang mati-matian agar bisa keluar. Tapi percuma, sehingga dia pun mati tenggelam. Rohnya terkurung di peti ini. Intan mengira ini tak akan menjadi masalah. Padahal balas dendam akan segera dimulai. Roh Lina tersegel dan kesepian di dalam danau. Baim berusaha menyelamatkan sang kakak. Dengan cara mengantar orang naik sampan sampai ke tengah danau. Dia meminta mereka untuk menyelamatkan sang kakak. Jika tidak setuju, akan mati tenggelam seperti Lina. Kemudian akan ditarik hantu penunggu danau. Mereka melihat ada peti yang terantai di dasar danau. Tiba-tiba, 20 tahun kemudian keluarga kaya sudah pindah rumah. Regi menjadi biksu. Dia berusaha menyelamatkan roh Lina dengan merapalkan doa. 20 tahun kemudian Lisa lulus dari sekolah luar negeri. Dia bermimpi akan membangun bisnis di sini. Tapi saat sedang berkemas, Lisa menemukan sebuah foto rumah tua yang menarik perhatian Lisa. Dia pun berniat akan menjadikan rumah tua itu villa. Namun langsung ditentang oleh keluarganya. Kemudian Lisa diam-diam datang ke rumah tua itu. Dan akan menjadikan tempat itu villa. Saat pagi Lisa berdiri di tepi danau. Tiba-tiba dia melihat ada bayangan di dalam air. Wanita ini disegel di dalam peti dan berada di dasar danau. Baim yang sudah mati pun berubah menjadi hantu. Dia berjanji akan menyelamatkan kakaknya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Lisa. Baim mendorongnya ke danau, agar Lisa bisa mengeluarkan kakaknya. Lisa pun segera memanggil polisi untuk mengeluarkan peti itu. Tapi para polisi tak menemukan peti itu. Karena dari kejauhan Surip merapalkan mantra. Sehingga para polisi tak melihat peti itu. Lisa berkata bahwa dirinya tak salah lihat. Semuanya mengira Lisa hanya berhalusinasi saja. Tapi Lisa yakin dirinya melihat sangat jelas dan bukan berhalusinasi. Jadi menyuruh petugas untuk memeriksa. Saat ini, Lisa ditarik ibunya. Kemudian dia langsung ditampar nenek. Karena beraninya pergi tanpa izin. Nenek akan mengirim Lisa ke luar negeri lagi. Tapi Lisa tak menyerah. Di malam harinya, dia kabur dari rumah. Lalu menemui para penyelam. Untuk meminjam alat menyelam. Saat ini, Juki muncul. Dia juga ingin tahu benda apa yang ada di dasar danau. Jadi bersedia menyelam bersama Lisa. Di tempat lain, Surip datang ke danau lagi. Lina, kamu tidak akan mungkin bisa keluar dari peti itu. Aku sudah memperkuat mantranya. Mulai sekarang tak ada yang bisa melihat peti itu. Jadi tak akan pernah bisa. Baim melihat pembunuh kakaknya. Dia pun sangat marah. Dan mengikuti Surip sampai ke rumah. Lalu berubah jadi asap hitam dan menyerang Surip. Tapi Surip langsung menyerang Baim balik. Aku peringatkan kamu jangan ikut campur. Kalau tidak kamu akan aku musnahkan. Di tempat lain Lisa dan Juki datang ke danau dengan peralatan yang mereka miliki. Tiba-tiba kakek muncul. Yang mengagetkan mereka berdua. Kakek mengingatkan mereka. Jika mereka tidak melihat apa yang mereka cari. Tolong jangan menyerah. Tapi tutup mata dan rapalkan doa. Keduanya pun menyelam ke dasar danau. Sudah mencari dalam waktu lama tapi tak melihat peti itu. Saat Juki ingin menyerah, Lisa teringat perkataan kakek. Jadi mereka pun menutup mata dan membaca doa. Kakek ini juga terus membacakan doa. Ketika keduanya membuka mata, benar saja, peti itu ada di depan mata mereka. Seseorang sudah menghancurkan mantraku. Keesokannya, para petugas membantu mengangkat peti itu. Sekarang tiba-tiba langit berubah gelap. Suara guntur dan kilat menyambar. Kakak. Akhirnya aku bisa mengeluarkanmu.